intensitas badut jalanan sebenarnya sudah mulai berkurang di Kota Tembagu. Bagaimana memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Karena kan ada di beberapa kasus di luar itu ketika diberikan uang KIP kalau nggak salah itu kan kartu Ya. Indonesia Pelajar itu malahnya uangnya Dialihkan dan dimanfaatkan kebutuhan lain. dimanfaatkan. Nah ini langsung menyentuh ke masyarakat. Berarti kan orang tua ini tidak lagi perlu pusing. Sudah kalau ini anak mau pergi sekolah, nggak perlu kasih jajan karena di sekolah pasti ada makanan. Berarti kan secara kebutuhan ekonomi kan si orang tua ini sebenarnya tidak lagi perlu memberikan jajan, atau mungkin kalaupun ini ya air minum, atau mungkin ada juga program pemerintah Kota Tembagu ini ada susu untuk anak-anak. Itu saja yang dimanfaatkan. Artinya hak dasar anak untuk jajan dalam arti ini makan telah terpenuhi. Sebenarnya program pemerintah, programnya Pak Prabowo ini langsung menyentuh ke masyarakat. Tapi fenomena ini kira-kira harus dicarikan solusi. Karena itu tadi jangan sampai ini pelakunya ini mungkin oknum atau mungkin kelompok orang yang kemudian memanfaatkan anak-anak ini situasi ini mengais rezeki di jalanan. Karena kan kalau cuma mau bilang juga dorang pe kostum, dorang pe perlengkapan badut itu kan ada yang bawa speaker. iya, ada yang bawa Lagu. iya, itu. Pastinya ada lah kan, tidak mungkin kalau mau beli badut pe baju kan pasti ada yang berusaha untuk memfasilitasi ini anak-anak. Ada baju badut, kemudian ada semacam juga ini belum ada kira-kira investigasi jelasnya, belum ada temuannya belum ada, tapi kita mencurigai itu ada kira-kira yang memanfaatkan situasi ini. Dan itu berkonsekuensi pertama kualitas pendidikan anak, kemudian yang kedua keselamatan anak, kemudian yang ketiga Kota Tembagu sebagai kota layak anak ini nantinya akan berkurang lah kira-kira. Kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan ya lebih ke perhatian pemerintah kepada masyarakatnya begitu. Itu sih. Ya itu tadi ingat dinas terkait tadi sudah dikeluarkan ultimatum tantangan sudah menantang kakak Refli, kakak Eping sudah menantang untuk segera melakukan investigasi mendalam terkait fenomena ini. Dan juga nanti kita bantu teman-teman mahasiswa pasti kawal terkait dengan fenomena ini. Itu satu. Jadi alhamdulillah di Kota Tembagu ini ada beberapa kampus, termasuk salah satu Universitas Negeri Kota Tembagu. Tepuk tangan. Ya. Satu-satunya, oh bukan. Enggak juga satu-satunya universitas di Bola Mondo Raya, universitas tertua dan satu-satunya hingga saat ini. Seboleh sih ini. Itu satu lagi kak. Maksudnya ya, ini UDK juga ini banyak lah kira-kira mahasiswa yang berkuliah di Kota Tembagu, berpendidikan di Kota Tembagu. Ini menjadi tanggung jawabnya kita bersama. Artinya orang harus nanti berpikir ekonomi dari keluarga si anak, karena ya itu urusan pemerintah lah kira-kira. Tapi bagaimana orang berpikir bahwa anak-anak ini harus memiliki masa depan, dan itu tanggung jawab sosialnya kita, tanggung jawab sosialnya mahasiswa. Bagaimana orang juga ke depan anak-anak yang berperan atau mungkin menjadi badut ini, bagaimana kita menjamin kelanjutan pendidikan si anak, sehingga memang benar-benar tidak ada anak di bawah umur yang harusnya orang masih sebagai pelajar, kemudian hanya karena persoalan ekonomi ini kemudian putus sekolah atau mungkin teralihkan. Mungkin kalau teman-teman adik-adik kita itu fokus belajar, mungkin suatu saat nanti bisa jadi pengacara handal,
bisa jadi juga kan banyak politisi dan sebagainya. banyak lah Mungkin bisa kira-kira. jadi wali kota juga berikut. Insya Allah orang mendoakan orang ini tetap memiliki harapan hidup, harapan berpendidikan, harapan untuk melanjutkan cita-cita. Cita kita bersama. Entah mungkin orang sebenarnya bercita-cita mungkin jadi penyelenggara negara, Iya. jadi penegak hukum. Kemudian hanya karena faktor ekonomi, sehingga orang harus mencari sesuap nasi di jalanan. Dan ini memang miris dan sangat disayangkan. Jangan sampai masa depan Kota Mobagu ini malah orang berharap akan lebih baik, tapi aktivitas-aktivitas ini masih Ya. banyak dipraktekkan di lapangan. Bagaimana kita generasi saat ini mempersiapkan generasi ke depan. Apalagi kalau berbicara tentang kita mempersiapkan generasi kita hari ini, salah satu peran aktif pemerintah, kalau tidak salah itu terkait dengan perkembangan UMKM yang cukup pesat di Kota Mobagu, dalam artian dengan terfasilitasinya ruang-ruang ekonomi, orang-orang tua ataupun pelaku usaha dapat menghidupkan anak dan juga merekrut pekerja untuk berbagai isu. Nah, kebetulan Kakak Eping ini salah satu tokoh yang konser di bidang UMKM khususnya, apalagi kemarin gebrakan Ansor itu luar biasa di UMKM. Alhamdulillah. Dengan Ansor Ramadan Expo ya Kak, baru juga dengan MOU dengan dinas terkait, juga dengan event yang ada di Kota Mobagu. Nah, kira-kira Kak terkait juga di UMKM, banyak juga sering kita temukan di lapangan kesulitan untuk mengurus izin. Kira-kira ada enggak bantuan hukum dari LBH Ansor mungkin Kak, atau mungkin itu juga dengan LBH dari UDK? Kira-kira apa langkah-langkah advokasi untuk dari teman-teman UMKM? Ini masih kaitan dengan persoalan ekonomi, Kang. Kalau untuk Ansor sendiri, orang memang fokusnya dua. Sebenarnya ini tidak bicara UMKM-nya secara langsung, tapi kita bicara tentang bagaimana supaya kader-kader Ansor ini dapat mengambil momentum. Momentumnya ini adalah bagaimana kader-kader Ansor ini bisa diberdayakan supaya ini menjadi pendapatan. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kader-kader Ansor ini peningkatan sumber daya manusianya ada. Dua fokus itu yang menjadi program kerja penting dari Ansor Kota-Kota Mobagu. Nah, bicara terkait dengan peningkatan pendapatan, maka Ansor Kota Mobagu ini kita mencoba mensinergikan program ini dengan UMKM. Nah, bagian dari UMKM ini kan tentu sahabat-sahabat Ansor, tentu orang tuanya mungkin sebagai juga pelaku UMKM, atau mungkin kader Ansornya juga itu sebagai pelaku UMKM. Kita sebenarnya fokusnya ke Ansornya, kader Ansornya. Namun karena memang hari ini juga banyak UMKM yang menjadi tulang punggung, kemudian sebagai fokus utama, mata pencarian utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka kita berupaya untuk berkolaborasi dengan UMKM. Kolaborasinya di mana? Ansor dalam kesempatan ini berupaya untuk memberikan pembinaan. Jadi di setiap kegiatan-kegiatan di pemerintahan Kota-Kota Mobagu, kita berupaya untuk mendorong UMKM ini terlibat. Entah mungkin UMKM yang sudah memiliki produk UMKM ini nantinya akan kita berupaya untuk pasarkan, kita sosialisasikan, kita ya jadikan sebagai souvenir, kita jadikan produk yang nantinya bisa dipasarkan luas, bukan cuma di Kota-Kota Mobagu. Kita bekerja sama dengan pihak-pihak swasta dari gerai-gerai yang ada, Indomaret, Alfamaret, Alfamidi, ataupun toko-toko yang ada di Kota-Kota Mobagu. Memang kita berupaya untuk mendorong itu. Kemudian terkait dengan UMKM yang mungkin masih bergerak di bidang kuliner, ini bagaimana supaya orang itu punya
tempat untuk berpendapatan. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan, event-event pemerintahan, event-event swasta, kita berusaha bagaimana supaya orang ini bisa diakomodir. Bisa lah kira-kira orang ini mendapatkan ruang untuk berpendapatan. Karena ini kan berkaitan dengan ekonomi keluarga, ekonomi rumah tangga. Bagaimana lah kira-kira orang memikirkan orang pendapatan, bagaimana supaya keluarga-keluarga ini tetap punya penghasilan. Nah, jadi Ansor berfokus salah satunya di situ. Kalau untuk agenda-agenda yang akan datang, ya, orang berharap juga pemerintah Kota Tombagu dalam arti yang di tiap dinas instansi badan ini ketika punya kegiatan-kegiatan ini, bagaimana orang membangun kerjasama yang baik antara lembaga pemerintah dan organisasi ini. Apalagi ya salah satu program dari Pak Wali Kota kita, Pak Dr. Weni Gaib kan mendorong peningkatan ekonomi melalui UMKM ya Kak. Ya. Nah kira-kira sudah ada gambaran besar bagaimana Kota Tombagu ke depan di bawah kepemerintahannya Pak Dr. Weni dan juga Bapak Randy Furiawan Mangkat. Nah artinya di sini dengan fokus kita pada perlindungan anak, isu-isu perlindungan anak dalam hal ini dugaan eksploitasi anak dengan berbagai mungkin hasil pembicaraan kita tadi mungkin ada bisa solusi-solusi sedikit, tinggal bagaimana kita pendalaman lebih lanjut. Mungkin Tapi kita sarankan bisa menjadi pertimbangan supaya ini lebih fokus lagi ya kira-kira. Cobalah kira-kira orang hadirkan orang-orang yang tadi. ya, benar gitu Kak. Kita lebih menantangnya itu. Ya, bukan untuk supaya bagaimana program ini bisa tersosialisasikan ke masyarakat ya. Tapi bagaimana supaya dinas instansi yang terkait ini orang juga mampu menyampaikan pesan-pesan atau mungkin kiat-kiat yang orang sudah pikirkan atau mungkin program-program yang sudah ada di dinas masing-masing. Karena sebenarnya kan ini kan berkonsekuensi hukum pada dasarnya, hanya saja ya kalaupun ada pembiaran atau mungkin sudah pernah ditindaki dan sudah mungkin ada karena suatu faktor dan lain hal akhirnya ya terjadi pembiaran kan kita tidak tahu. Jadi insya Allah bisa diundang lah. Nah, ini Pak Kakak Eping, Ketua Fraksi PKB sudah menantang untuk mengundang. Ya, nanti insya Allah difasilitasi. Oke. Ya, artinya berarti bersama juga dengan bisa Ketua Fraksi. Ya, bisa. Supaya lebih fokus berdiri. Apalah kira-kira yang nantinya akan orang kerjakan untuk Kota Tombagu yang tagline hari ini Kota Tombagu bersahabat. Kota Tombagu bersahabat. Ya, artinya juga selain bermakna bersahabat ini tidak bersahabat tapi dalam artian juga melingkup bersahabat dengan anak dan juga bersahabat dengan semua hal. Oke, mungkin memang kalau sobat cerita sebagai kopi, pikir habis nih kopi memang sudah jarak peliah jam Kak. Trompet target tadi cuma 10 menit so terlewat jadi. Oke, mungkin teman-teman itulah bincang-bincang kita dengan Kakak Eping, Kakak Refli Setiawan Mamonto. Apa? Ada Oh tunggu, oke. Ya Kak. Jadi Kak di sini Kak ada pertanyaan Kak dari mahasiswa. Ini serius ini Kak? Ada Kak? Ada. Jadi tadi kita buka sesi tanya jawab di di grup UDK, grup mahasiswa. Kira-kira kita menghadirkan ini narasumber begini dan narasumber Kakak Refli, kira-kira ada pertanyaan enggak? Nah ini dari satu pertama dari Rival Manangin, Prodi Manajemen. Pertanyaan, apa tanggapan anggota DPRD Kota Tombagu tentang anak-anak badut yang terdapat di Jalan Lampu Merah Mogolaing dan Molino Ospesi Fiskal di Alias kali ini? Orang situ berarti dia. Juga apa tindakan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Mengingat bahwa anak-anak badut ini sejak 6 Februari 2024 sudah ditertibkan, bukan diterbitkan.
ditertibkan oleh pihak Pol PP. Tetapi sampai hari ini masih ada anak-anak yang menggunakan kostum badut di persimpangan lampu merah Bogoleng dan Molino. Mungkin kayaknya itu sudah terjawab ya, sudah terjawab ya. Jadi terjawab. sahabat rival itu Nanti mungkin sudah nonton terjawab. bau nih jadi pep. Pokoknya hasil pembicaraan tadi sudah terjawab karena juga itu concern kita ya. Apalagi tadi juga disinggung pemberitaan yang 6 Februari 2024 terkait dengan razia dan pembinaan. Pertanyaan kedua, Rafika Dwi Rizkita Manopo dari Ya. Prodi Manajemen. Oh, Vika. Halo Vika. Jadi pertanyaannya Kak ini Kak. Mengenai para badut jalanan di Gotong Bago, itu pada umumnya mereka masih berusia anak sekolah dasar. Jadi perlu diusut siapa yang telah mengeksploitasi mereka. Apakah ada persetujuan dari orang tua mereka atau bagaimana? Terima kasih ya. Mungkin juga kira-kira tadi sudah diurai itu. mungkin juga sudah teruraikan ya. Jadi, oke, mungkin itu saja pembicaraan kita pada hari ini. Kita syuting malam syuting ya, asik sekali. Ya, oke. Itu pembicaraan kita pada malam hari ini. Kebetulan kita ambil gambarnya jamnya malam, habis selesai isya. 2 jam. Begitu kalau masih pengen kurang, enak dong. nanti kita sambung, kita lanjutkan lagi pas selesai closing. Makan malam. Ada makan malam? Nanti di belakang. Oh, mungkin di nanti orang mau ke Dewan, mau makan-makan di Dewan. Bagaimana tuh Pak De? Boleh. Oke, mungkin itu saja pembicaraan kita pada malam hari ini. Jadi itu terkait dengan perkembangan Kota Bago yang semakin pesat, ternyata juga ada ruang-ruang yang termakan oleh modernitas seperti baru jalanan sudah disampaikan tadi oleh Kak Eping bahwasanya itu sebenarnya bukan dari bukan kreativitas dari anak-anak kita, tapi mungkin pengaruh dari budaya dari luar yang datang ke Kota Bago terus diadaptasi. Nah, bagaimana kita selaku generasi ini mempersiapkan generasi penerus, seharusnya kita menjaga betul-betul hak-hak anak, kita awasi betul-betul agar sebentar nanti masa depan Kota Bago menjadi lebih baik lagi. Oke? Yuk. Bersama saya Angga Rasid dan juga Rangers hijau. Rangers hijau. Sampai ketemu di rangkum episode selanjutnya. Oke.